Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Insyaallah semoga kita tetap di atas jalan yang hak. Semoga kita selalu mendapatkan curahan hidayahnya. Dan ya Allah, semoga kita dijadikan olehnya dengan bimbingannya menjadi hamba yang muttaqin, yang insyaallah kelak akan meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Alamin. Pada kesempatan ini saya akan menjawab kajian tematik. Temanya adalah mari kita manfaatkan sisa waktu kita untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya sebaik-baiknya. Sebab alhamdulillah saya lihat yang hadir di sini berimbang. Ada yang di atas 50, ada yang di atas 30, tapi rata-rata di atas 50, Pak ya. Ya, itulah yang memenuhi seruan Allah. Yang masih muda, masih jauh. Mari kita buka surat 40, surat Ghafir ayat 67. Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min turab. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah. Summa min nutfah, kemudian dari setetes mani bercampur dengan sel telur. Summa min alaqah, kemudian Allah ciptakan kamu menjadi segumpal daging. Segumpal alaqah, segumpal darah, calon menjadi daging. Dari sperma ketemu sel telur, segumpal darah. Allahu akbar. Summa yukhrijukum tiflan. Allah keluarkan kamu ke dunia menjadi bayi. Tumbuhlah bayi itu dan seperti inilah kita. Summa litabluhu ashuddakum, summa litakunu syuyukha. Kemudian ada yang di antara kamu dibiarkan sampai usia dewasa, ada pula yang dibiarkan sampai usia tua renta. Wa minkum may yutawaffa min qabl, tapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Walitabluhu ila ajalin musamma, supaya Allah jadikan kamu dibiarkan sampai usia waktu yang telah ditetapkan. Allah berikan ini semua kita kesempatan. Tadi ada kalimat, di antara kamu ada yang dibiarkan sampai dewasa, sampai tua, ada yang dimatikan sebelum itu. Di ujung ayatnya Allah berfirman, wala'allakum ta'qilun, agar kalian semua berfikir, menggunakan akalmu. Adakah di antara kita yang tahu kapan Allah akan cabut nyawa kita? Demi Allah tidak ada yang tahu. Ada yang sampai kanak-kanak, ada yang cuma sampai bayi, ada yang dewasa, ada yang tua, ada yang tua renta. Bahkan ada yang baru jadi sperma sudah meninggal, gak ketemu sel telur. Ada yang baru ketemu sel telur, berbuah, kemudian beberapa minggu gugur. Ada yang sempurna ditiupkan ruh di dalam rahim kemudian mati. Ada yang baru lahir ke dunia beberapa jam, beberapa saat mati. Alhamdulillah kita masih diberi kehidupan. Adakah di antara bapak ibu yang siap seandainya pulang subuh ini Allah cabut nyawa kita? Saya yakin jawabannya belum, taraja. Adakah kita bisa menolak? Kehidupan bukan milik kita, milik Allah. Kita hanya diberi kesempatan di dalam kehidupan itu untuk memenuhi seruan Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Bukan untuk Allah, bahkan bukan untuk Rasul. Allah nggak butuh kita, Rasul sudah dijamin masuk surga, tapi Rasul ingin umatnya supaya bisa menemani beliau di surga. Mari kita simak sebuah hadis pendek
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah menawarkan kepada seorang sahabat yang sangat fakir, namanya Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Suatu ketika Rabi'ah bin Malik al-Aslami khusus diundang Rasulullah untuk bermalam di rumah Rasulullah, hendak diberikan tawaran ghanimah. Apa yang terjadi ketika itu? Qultu ya Rabi'ah sal, kata Rasulullah. Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku. Apa jawaban Rabi'ah? Ya Rasulullah, inni murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku minta agar bisa menemani Anda di surga. Ditawari dunia loh Pak, ditawari harta, ghanimah, kekayaan dari rampasan perang, dari fai'i yang Rasulullah berikan kepada fakir miskin. Ternyata sahabat ini cuma satu yang diminta, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta ya Rasulullah agar bisa menemani Anda di surga. Maka Rasulullah ulangi lagi pertanyaannya, ulangi lagi tawarannya yang kedua kali. Awa ghaira dzalika ya Rabi'ah, adakah selain itu wahai Rabi'ah? Anda ditawarin dunia, kekayaan, kenapa mintanya akhirat? Selain dunia aku tawarkan, selain akhirat aku tawarkan dunia. Mantap jawaban Rabi'ah, diulangi kembali. Huwa dzak ya Rasulullah, itu saja wahai Rasulullah, aku hanya ingin menemani Anda di surga. Maka mendengar jawaban yang begitu mantap dari seorang sahabat ini, Rasul bersabda, inni as'aluka ala nafsik bikathratis sujud. Aku minta kepadamu ya Rabi'ah, sekiranya engkau ingin menemani aku di surga, aku minta untuk dirimu sendiri, perbanyaklah sujud, tunduklah kepada Allah. Sujud bukan sekedar sujud gerakan di dalam salat, sebab betapa banyak umat Islam sujud di dalam salat, bertakbir mengagungkan Allah, takabur di luar salat. Takbir ketika ibadah, di tempat sujud, tapi ketika memiliki kekayaan, kedudukan, pangkat jabatan, takabur dengan dunia yang dimiliki. Seakan-akan dunia itulah suksesnya, seakan-akan dunia itulah miliknya, seakan-akan dia bisa berbuat apapun dengan apa yang dia miliki. Berarti takbirnya diganti dengan takabur. Apakah dia sudah memenuhi seruan Allah? Secara implisit, tahan pasat mata kita melihat ya. Apakah Allah akan terima? Wallahu a'lam, jika ternyata tidak ada keikhlasan di dalam hatinya. Maka ketika seorang diberi kesempatan hidup yang kita tidak tahu sampai kapan, yang jelas hidup kita di dunia ini sangat singkat. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23, dari ayat 112 sampai ayat 114. Ketika manusia nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar, qala, Allah bertanya kepada manusia yang ketika itu berada di yaumil mahsyar, kam labithtum fil ardi adada sinin. Wahai manusia, berapa tahunkah lamanya kamu pernah tinggal hidup di dunia? Berapa lama Pak kita hidup di dunia? Sekarang ada yang 60, 70, mungkin paling banter mau 80, ada yang baru 30, 25 atau 40. Apa jawaban manusia ketika di qaumil mahsyar ditanya berapa tahun lamanya? Qalu, mereka menjawab, labithna yauman aw ba'du yaumin fas'alil 'adin. Wahai Rabb kami tinggal di dunia, hidup di dunia hanya sehari atau hanya setengah hari. Bayangkan, ditanya berapa tahun, jawabnya hari. Allahu Akbar, menjawabnya hari Pak. Fas'alil 'adin. Bahkan manusia itu kembali melemparkan pertanyaan, coba tanya sama yang menghitung. Seakan-akan dirinya tidak pernah menghitung, padahal banyak manusia menghitung kelahirannya. Setiap tahun dirayakan, ditepuki, ditiupnya lilin, seakan-akan itu yang paling membahagiakan. Walaupun jelas tidak ada ajarannya, tapi tetap dijalankan. Giliran ditanya berapa tahun, nggak pernah ngitung. Fas'alil 'adin, tanya sama yang menghitung. Qala, kemudian Allah jawab, illa bistum illa qalilan. Sungguh kamu tidak pernah hidup di dunia kecuali qalilan, sebentar sekali kamu. Lau annakum kuntum ta'lamun, jika kalian semua mengetahui bahwa hidup kita di dunia cuma sebentar. Maka Allah pertanyakan di ayat 115-nya, am
hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Hai manusia, apakah kalian mengira bahwa Allah menciptakan kalian itu bermain-main, tidak ada tujuan, tidak ada maksud, seakan-akan kamu diciptakan lalu bebas berbuat? Betapa banyak manusia mengatakan hidup hanya sekali, mumpung kita masih hidup, yuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Silakan Anda memanfaatkan hidup untuk foya-foya, untuk mengikuti hawa nafsu, atau mengikuti ketaatan Allah, silakan. Apakah Allah ciptakan kamu main-main? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian semua tidak akan dikembalikan kepada Allah? Ini ayat tidak dilanjutkan oleh Allah, cuman pertanyaan tapi nggak diberi jawaban. Silakan jawab sendiri kita. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita hidup untuk memenuhi surat Allah? Apakah kita hidup untuk berfoya-foya mengikuti hawa nafsu? Silakan Anda berbuat sesuka hati Anda. Tapi Allah mengetahui apa yang kita berbuat. Maka menurut ayat ini Allah gambarkan kita hidup di dunia hanya qalilan, sedikit, sebentar. Berapa sebentar yang dimaksud oleh Allah? Kita lihat surat 10, surat Yunus ayat yang ke-45. Surat Yunus surat 10 ayat 45. Berapa lama sesungguhnya kita hidup di dunia? Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'ah. Tadi Allah gunakan kata-kata qalil, Allah gunakan sekarang lebih kecil dari qalil, sa'ah. Kalau qalilan sebentar, sedikit. Kalau sa'ah, sesaat. Allahu Akbar. Kita hidup puluhan tahun loh Pak, tapi Allah katakan berapa? Sa'ah. Kapan sa'ah itu? Minan nahar, sesaat dari waktu siang. Coba bayangkan Pak, kapan yang dimaksud waktu siang? Kapan Pak? Kapan Bu? Waktu siang itu dari kapan sampai kapan? Ya? Setelah subuh? Setelah terbit matahari? Bukan. Setelah terbit matahari duha, menjelang duhur zawal. Sejak masuk waktu duhur, itulah ketika matahari ya tergelincir menuju ke barat. Tanda sudah masuk waktu duhur sampai datangnya asar. Setelah asar amsai, sore. Jadi siang itu kira-kira berapa jam? Allah Akbar, lebih kurang 3 jam Pak. Itulah hidup kita, sesaat dari waktu siang. Berapa lama? Yata'arafuna bainahum, seperti lamanya ketika mereka saling berkenalan sesama mereka. Diperinci lagi ayat ini, bahwa hidup Anda begitu sebentar, hanya sesaat dari waktu siang, seperti lamanya saling berkenalannya mereka. Saya yakin di antara kita pernah berkenalan. Berapa lama kita kenalan? Ya, paling lama 1 jam. Ada yang cuma 5 menit, 10 menit, setengah jam, bahkan mungkin 1 menit tanya nama sudah. Berarti inilah hidup. Siapa yang mengatur? Berapa lama? Allah, bukan kita. Illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum, seperti sesaat di waktu siang, di antara waktu siang, seperti mereka saling berkenalan dengan mereka. Di ujung ayatnya Allah katakan, qad, sungguh, khasiral ladzina kadzabu bi liqa'illah, rugi orang-orang yang di dunia diberi kesempatan hidup sesungguhnya untuk memenuhi seruan Allah dan Rasul, tapi mendustakan perjumpaannya dengan Allah, mendustakan yaumil akhir, mendustakan yaumil hisab, mendustakan apa yang akan terjadi nanti sesudah kematian. Wa ma kanu mutadunan, mereka bukan orang yang mendapat petunjuk. Sekarang mari kita lihat kenapa Allah firmankan di ayat ini hidup kita yang puluhan tahun di dunia seperti seakan-akan hanya sesaat, di siang hari seperti kenalan. Kita sudah katakan tadi, berapa lama kenalan? 1/2 jam, 1 jam, lebih sedikit. Kok seperti itu? Berarti betapa sejenaknya kita hidup di dunia. Surat 32 ayat yang kelima.
Surat As-Sajdah ayat kelima. Apa yang Allah firmankan dalam ayat ini? Ingat, Rasulullah menyampaikan bahwa ketika Allah mengutus para malaikat mengatur urusan dunia, dalam satu hari satu malam ada 2 shift malaikat. Yang pertama, malaikat bertugas di waktu siang hari, yaitu dari waktu masuk subuh sampai nanti bergantian di asar. Malaikat yang mengawasi manusia dan mengatur urusan dunia di waktu malam, masuk waktu asar, bergantian di waktu subuh. Seterusnya itu terjadi. Allah gambarkan di ayat ini, yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin. Dia, Allah, memerintahkan para malaikat turun dari langit menuju ke bumi untuk mengatur segala urusan-urusan di bumi ini. Thumma ya'ruju ilaihi, kemudian urusan itu diangkat kembali ke atas arsy Allah, menuju Allah. Fi yaumin, diselesaikan dalam waktu 1 hari. Kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun, yang lamanya menurut perhitunganmu kadar 1 hari tadi sama dengan 1000. Allahu Akbar. Silakan sekarang kita lihat berapa 1 hari itu, Pak. Kalau dilihat tadi secara shift-nya malaikat berarti 12 jam. 1 hari 1 malam 24 jam. Kalau 1 hari 12 jam. 12 jam. Itulah perhitungan Allah dalam 1 hari. 12 jam. Menurut kita 1000 tahun. Seandainya ada manusia yang hidupnya 1000 tahun, ada atau tidak? Ada. Para nabi terdahulu, Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh berapa dakwahnya? 950 tahun baru dakwahnya loh itu. Berarti kalau ada orang yang hidupnya 1000 tahun, berapa lama di sisi Allah? Anda baru 12 jam. Silakan kita umat Nabi Muhammad, berapa usia kita? Antara 70, 60, 80, paling banter cepet, Pak. 100 tahun itu juga sudah loyo. Jika ada manusia sekarang hidup 100 tahun, di sisi Allah baru berapa lama? 1,2 jam. Berapa lama? 70 menit, Pak. Seperti orang kenalan. Ya. Jika umurnya 50 tahun, setengah jam, Pak. Seperti orang kenalan. Jika umurnya 10 tahun, ya Allah, cuma 6 menit, Pak. Seperti orang kenalan. Ada nggak orang yang hidupnya cuma 1 menit? Ya, cuman beberapa tahun. Allahu Akbar. Inilah gambaran kita hidup di dunia. Lalu akankah kita sia-siakan hanya untuk bersenang-senang? Tidak mau mengikuti seruan Allah? Dia melalaikan aturan Allah? Silahkan. Siapa yang rugi? Manusia. Allah ciptakan kita itu nggak gratis. Tadi yang Allah firmankan di surat 23 ayat 115, nggak gratis. Dan Allah ciptakan kita itu cuma satu tujuannya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah itulah bentuk syukur manusia ketika telah diciptakan oleh Allah. Apakah Allah ciptakan kita tiba-tiba jadi seperti ini? Silakan lihat surat 16, surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah yang telah mengeluarkanmu hidup di dunia tidak langsung jadi sebagaimana Adam diciptakan, sebagaimana pasangannya Adam diciptakan. Tapi kalau kita melalui proses di dalam rahim, dikeluarkan ke dunia melalui rahim ibu kita. Apa yang kita bisa lakukan, Pak, saat kita hidup ke dunia pertama lahir? La ta'lamuna syai'a. Anda itu bodoh, kata Allah. Tidak mengetahui apa-apa. Punya mata belum bisa melihat, punya telinga belum bisa mendengar, punya lisan belum bisa bicara, punya otak belum bisa berpikir. Semua sudah Allah berikan lengkap, tapi belum berfungsi apa-apa.
Setelah kita lahir ke dunia, wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan untukmu pendengaran, wal absar, penglihat, Allah jadikan untukmu penglihatan, pendengaran, wal afidah, dan diberikan hati nurani. Semuanya ini apakah gratis? Tidak. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bagaimana cara syukurnya? Ikuti aturan Allah, penuhi seruan Allah. Untuk siapa? Untuk kita sendiri. Maka seketika ada manusia memanfaatkan hidup di dunia yang cuma sesaat, yang hanya seperti kenalan, lalu dijual untuk kehidupan abadi, yaitu nanti di yaumil akhir, yang di sana tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Ini kira-kira orang yang pintar atau orang yang bodoh? Saya yakin kita jawab bodoh. Tetapi berarti ternyata betapa banyak orang yang merasa dirinya pintar, sesungguhnya bodoh di sisi Allah. Merasa hebat dengan apa yang dimiliki di dunia, tapi kerdil dalam urusan agama. Kalau manusia mengira yang namanya kebaikan itu, kebahagiaan itu apabila dia telah meraih dunia dan seisinya, bukan itu demi Allah. Apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita melalui para sahabat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Muawiyah, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, apabila Allah menghendaki memberikan kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu fiddin, Allah akan berikan kepada hamba itu kefakihan dalam urusan agama, bukan melimpah ruahnya harta, kekayaan, kedudukan, karena itu bukan jaminan seseorang mendekatkan diri kepada Allah jika dalam kehidupan itu dia tidak mengikuti perintah Allah, dia tidak mengikuti perintah Rasulullah, dia abaikan apa yang Allah perintahkan. Seakan-akan aku boleh berbuat sesuka hati saya. Apakah itu yang Allah inginkan? Demi Allah tidak. Tapi betapa banyak manusia mengumpulkan dunia, baik itu berupa harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, jabatan, harga diri, ketenaran, dan seterusnya. Giliran seruan Allah dan Rasul diabaikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari kita buka apa itu yang dimaksud seruan Allah dan Rasul. Surat 8, surat Al-Anfal, ayat yang ke-24. Surat 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, penuhilah seruan Allah, penuhilah seruan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum, jika dia Allah melalui Rasulnya menyeru kamu, lima yuhyikum, untuk apa-apa yang bisa memberikan kehidupan untukmu. Siapa yang ingin sukses hidupnya, sukses yang hakiki, sukses yang abadi, nikmat dalam kehidupan yaumil akhir, apapun yang Allah seru dan Rasulnya seru, penuhi, pasti kamu akan bahagia. Walaupun boleh jadi ketika di dunia kita tidak merasakan bahagia sebagaimana bahagianya orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufar, orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang terkadang malah diberi lebih banyak. Banyak orang kagum-kagum dengan kekayaan. Seperti beberapa majalah, apakah itu majalah luar negeri, apakah majalah dalam negeri, tiap tahun dirilis orang terkaya di dunia, orang terkaya di Indonesia, disusun tuh dari 1 sampai 100, kalah semua. Demi Allah, kita lebih kaya dari orang paling kaya di dunia. Maaf, tadi kita lakukan sholat apa sebelum subuh? Itu kira-kira berapa nilainya? Allahu Akbar. Kaya raya kita, Pak. Mereka yang punya kekayaan triliunan dolar, boro-boro bangun jam 4, tidurnya aja jam 1, jam 2, bangunnya jam 9, jam 10. Apa yang dia dapatkan? Kosong, hanya dunia yang tidak ada artinya. Gak mau mengikuti perintah Allah, gak mengikuti seruan Rasul. Maka orang yang sholat kunat qobliyah subuh itu kaya, Pak. Tapi kekayaannya gak bisa dihitung dengan materi.
karunia Allah, pahala Allah. Maka ketika Allah menyeru kita, lima yuhyikum, untuk apa-apa yang bisa memberi kehidupan untukmu, ini untuk keuntungan kita, bukan kehidupan dunia semata, tapi nanti saat kita diwatikan, ada kehidupan alam kubur. Ketika kita dibangkitkan, ada kehidupan alam akhirat. Mana yang lebih lama dari kehidupan yang kita alami di dunia ini? Tentu akhirat. Kita di dunia hanya beberapa menit tadi, beberapa jam, bahkan nggak sampai 1 jam lebih. Sementara di kubur, ribuan tahun yang kita nggak tahu berapa lama. Berhari-hari di kubur. Sementara di dunia hanya 1 jam paling lama. Di yaumil akhir, Allahu Akbar. Adakah di antara kita yang menjual hari akhir hanya untuk kesenangan dunia? Yang kemudian melalaikan perintah Allah dan Rasulnya hanya untuk mendapatkan kecintaan tentang dunia? Berarti orang itu rugi. Di ujung ayatnya dari surat 8 ayat 24 Allah firmankan, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih, sesungguhnya Allah membatasi seorang manusia dengan hatinya, wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya, kepada Allah saja kita semua nanti akan dikumpulkan. Dan dikumpulkan bukan dikumpulkan kemudian tanpa pertanggungjawaban. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian semua nanti pada saat kita dibangkitkan di yaumil mahsyar, pada hari itu akan ditanya tentang seluruh nikmat yang pernah kita rasakan di muka bumi ini. Nikmat kita berbicara, bahkan nikmat kita berkedip, nikmat kita menghirup udara, nikmat kita bisa bicara, nikmat kita melihat, nikmat kita mendengar, nikmat kita melangkah. Seluruh nikmat-nikmat itu pada saat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada satupun yang luput dari pertanyaan Allah. Tapi jika dia telah memenuhi seruan Allah di dunia dan dilakukan dengan keikhlasan sepenuh hatinya, insya Allah mereka orang yang paling bahagia. Bukan orang yang hanya mengejar-ngejar dunia, 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 seakan-akan dunia itu is the best, segala-galanya. Kalau ada orang yang mencintai dunia melampaui batas, melebihi cintanya kepada Allah, meninggalkan aturan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar, juga dari Atha bin Abi Rabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa wantaqas, idza utiya radiya, idza lam yu'ta lam yarda. Celaka, celaka orang-orang yang senantiasa menghambakan diri kepada dinar, orang yang hanya mengejar-ngejar harta, celaka orang yang hanya mengejar dirham, celaka orang yang hanya mengumpul-kumpulkan mencintai pakaian-pakaian. Jika diberi dia ridho, jika tidak diberi seakan-akan, wah, Allah nggak sayang sama saya, Allah nggak cinta dengan saya. Seakan-akan tolak ukur sayangnya Allah itu harta. Seperti itulah yang Allah gambarkan di dalam surat Al-Fajr, surat 89, ayat yang ke-15, ayat yang ke-16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka amat manusia apabila Rabbnya telah memberikan kenikmatan, kesuksesan, semua diberi oleh Allah dengan dunianya, dia mengatakan Rabbku memuliakanku, seakan-akan Allah sayang dengan adanya harta. Fa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun sebaliknya, ketika Allah menyempitkan, membatasi rizkinya, seakan-akan tidak dapat dunianya, mereka mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku menghinakanku, Allah gak sayang sama saya. Kenapa setelah saya tahu sunnah, kenapa saya setelah hijrah kepada akidah, kenapa makin rajin saya ibadah, kok rizkinya makin sempit ya? Memang ketika orang ibadah pasti akan dapat harta yang banyak? Belum tentu. Jika ada orang yang makin rajin ibadah, makin baik ibadah, hartanya makin melimpah ruah, siapa yang paling pantas mendapatkan itu? Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Harusnya Bilal kaya raya, Abu Hurairah kaya raya, Abdullah bin Mas'ud kaya raya.
Harusnya jika tolak ukurnya adalah ibadah bisa menyebabkan dunianya sukses, bukan dunia yang Allah harapkan. Dunia dan seisinya tidak punya nilai sama sekali di sisi Allah. Jika apa yang telah Allah berikan kepadamu di dalam kehidupan ini lalu kamu lupakan Allah, kamu lalaikan Allah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah," apabila kamu telah berbisnis dengan ainah, riba pun dimakan. Apakah mengambil hak orang lain, apakah menipu, apakah dengan cara yang zalim, ainah. Orang yang berbisnis tidak pernah berpikir halalkah haramkah, yang penting saya untung. Wa akhadtum madhnabal baqar, dan telah ridho dengan apa yang ada pada dirimu dari sapi-sapi, artinya orang yang ridho dengan peternakan. Akhadtum madhnabal baqar, engkau telah mengambil buntut sapi, engkau berada di belakang sapi. Ini kata kiasan, bukan berarti kita ngikutin sapi, bukan. Maksudnya kamu ridho dengan peternakanmu. Wa raditum bizar, dan kamu telah ridho dengan tanaman-tanaman. Di zaman Rasul, orang-orang menanam itu yang dicari hasilnya Pak, biji-bijian, buah, kurma, dan seterusnya. Coba zaman sekarang, orang menanam, apakah yang dicari hasil dari tanamannya? Atau sekedar hanya keindahan? Ya Allah, apalagi ibu-ibu saya yakin kenal, ada pohon namanya gelombang cinta. Ya Allah, untuk apa sih? Itu bagus loh daunnya. Subhanallah, harganya sampai ratusan ribu Pak, bahkan jutaan. Pernah ada pohon anturium kan, ratusan juta. Di mana kalian manusia? Hasilnya apa? Gak ada, demi Allah. Hadis Rasul 1400 tahun lalu telah disampaikan. Waraditum bizar, kamu telah ridho dengan tanaman-tanaman, padahal gak menghasilkan apapun, hanya mata aja melihat indah. Bodohnya manusia dibeli lagi. Allahu Akbar. Betul loh Pak itu. Saatnya anggrek, bonsai, beringin, semuanya setelah itu juga mati. Mau dibawa kemana? Apa yang terjadi dengan sibuknya manusia dengan dunia? Wa taraktumul jihad, mereka meninggalkan jihad. Kalian telah tinggalkan jihad. Gak mau nyari ilmu agama, bahkan gak memenuhi suruhan Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah akan tanggapkan kepada mereka? Sallallahu alaikum dhullan, niscaya Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'u, tidak akan dicabut kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian semua kembali kepada aturan agama, kembali kepada Islam. Bukan Islam sekedar saya masuk Islam, saya orang Islam, tapi udkhulu fis silmi kafah. Setiap ada seruan Allah dan Rasul, dia lakukan sepenuh hatinya. Itulah Islam. Itulah yang bisa menyelamatkan kita, bukan harta kita, kekayaan kita, kedudukan kita. Allah berfirman di dalam surat 34, surat As-Saba, ayat yang ke-37. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى. Sekali-kali bukan hartamu, bukan kekayaanmu, kedudukanmu, pangkat, jabatan, dunia yang kamu miliki, bukan itu, kata Allah. Wala auladukum, bukan anak-anakmu, keluargamu yang hebat, yang pintar, yang keren, yang sukses. Bukan itu, kata Allah. Billati tuqarribukum indana zulfa, yang bisa menyebabkan kalian mendekatkan diri kepada kami dengan kedekatan yang paling dekat. Bapak Ibu, kalau urusan dunia, makin banyak harta seseorang, makin mudah apa enggak? Makin gampang disayangi orang apa enggak? Makin gampang didekati manusia apa enggak? Wah, urusan dunia punya fulus, beres semua. Urusan dunia punya kekayaan, punya kedudukan, gampang. Yang salah bisa dibalik kok, yang benar bahkan dinyatakan salah. Itulah dunia, bisa seperti itu. Tapi apakah Allah menghendaki itu?
bukan hartamu, bukan keluargamu, anak-anakmu yang bisa menyebabkan kalian mendekatkan diri kepada Allah dengan yang paling dekat. Indana zulfa, kedekatan di sisi kami yang sedekat-dekatnya. Illa, kecuali man amana wa amila salihan, hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau beramal saleh dengan penuh keikhlasan. Ini seruan Allah, ini seruan Rasul. Jika itu mereka lakukan, faulaika lahum jazaa'ud di'fi bima amilu, mereka itulah orang-orang yang akan diberikan balasan oleh Allah. Balasannya bukan dunia yang dia inginkan, tetapi pahala yang melimpah ruah. Bima amilu, disebabkan karena amal-amalnya di dunia ini. Wahum fil ghurufati aminun, nanti balasan sempurnanya adalah mereka akan ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi, di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat yang penuh dengan kenikmatan di dalam surga. Aminun, mereka aman sentosa di dalamnya. Bukan dunia tolak ukur sukses, bukan dunia semua keberhasilan. Akhirat nanti tolak ukurnya. Siapapun manusia merasa paling hebat di muka bumi, ternyata nanti gagal masuk surga, hina di sisi Allah. Siapapun manusia merasa terhina oleh manusia, dilecehkan manusia, tapi dia tetap sabar dan tetap memenuhi seruan Allah, ternyata nanti masuk surga, itulah sukses. Sungguh hanya orang yang mau memenuhi seruan Allah, hanya orang yang memenuhi seruan Rasul, mereka itulah orang-orang yang akan diberi kenikmatan berlipat ganda disebabkan karena amalnya. Bukan Allah balas dengan cash di dunia, karena urusan dunia itu rizki yang Allah berikan kepada kita bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai dengan takaran Allah. Lihat di ayat ke-36. Oleh karena itu urusan dunianya Allah katakan di ayat ini, qul, katakan, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, sesungguhnya Allah Rabbku yang melapangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah pula yang menyempitkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia enggak mengetahui. Seakan-akan kalau saya sudah sholat, apalagi sudah duha sebulan full nggak pernah kelewatan, sudah sholat sunnah, sudah puasa sunnah, segala-galanya sudah, lalu seakan-akan rizki harus banyak. Kalau nggak dapat rizki, dosa apa saya ya Allah, kok rizki saya sempit terus begini? Anda ibadah untuk dapat dunia apa untuk dapat ridha Allah? Kalau Anda ingin dapat ridha Allah, tidak dapat dunia, nggak usah kecewa, yang ngatur Allah kok. Bahkan orang yang dapatnya lebih banyak itu bukan orang mukmin, Pak. Siapa yang dapatnya lebih banyak? Betul apa enggak? Sekarang secara logika manusia, Pak, orang kafir pernah nurut sama Allah nggak sih? Wong mengakui Allah aja enggak, kok malah dapatnya lebih banyak? Betul? Kenapa bisa begitu? Coba Pak, ketika Nabiullah Ibrahim berdoa di surat Al-Baqarah ayat 126, Al-Baqarah 126, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim berdoa, ketika beliau menuju ke Mekah, sampai di Mekah lihat tanah yang kering, yang gersang, kering kerontang, tidak ada sungai mengalir, belum ada mata air Zam-Zam ketika itu, bahkan tidak ada satupun tanaman yang bisa tumbuh kecuali hanya kurma dan semak-semak berduri yang tidak menghasilkan apapun. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Rabbij'al hadza baladal amina, ya Allah ya Rabbku, jadikan kelak negeri Mekah ini menjadi negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan karuniakan kepada seluruh penduduknya dari rizki berupa rizki minas samarat, buah-buahan. Pak, masuk akal nggak Pak? Bapak lihat yang di Mekah Pak. Kalau jangan lihat, bayangin Mekah sekarang Pak. Silakan berjalan dari Mekah Madinah kanan kiri, lihat kayak di puncak apa enggak? Apa yang dilihat? Gunung kering, tanah tandus, padang pasir. Adakah tumbuhan yang kelihatan? Semak-semak berduri. Allahu Akbar.
Apa yang diminta Nabi Ibrahim ketika itu? Rizki buah-buahan. Silahkan, secara akal sehat. Masuk akal nggak? Coba bapak ke Gunung Kidul, lagi musim kemarau, lalu berdoa mengangkat tangan, ya Allah berikan rizki berupa buah-buahan melimpah ruah. Kamu mimpi kali ya di Gunung Kidul kau minta buah-buahan? Aneh nggak kira-kira doa ini? Apakah Nabi Ibrahim ketika berdoa minta segera dikabul? Berdoa ibadah, urusan pengabulan siapa? Allah. Dikabulkan enggak Pak? Aman negeri Mekah? Rizki buah-buahan melimpah ruah? Kira-kira berapa tahun sesudah doa itu? Atau ribuan tahun? Kalau kita berdoa pengennya kapan? Tuh, kalau nggak sekarang, payah nih Allah. Allah dipayah-payahin. Sampai ada yang berani mengatakan, dosa apa saya ya Allah? Wong dosa Anda berjibun kok ngaku dosa apa saya? Allahu Akbar manusia. Kenapa? Yang dilihat itu dunia. Seakan-akan dunia itu is the best segala-galanya. Nabi Ibrahim doa ini yang penting mohon. Ribuan tahun kemudian Allah kabulkan. Di Mekah itu Pak, nggak ada pohon yang tumbuh kan buah-buahan kecuali kurma. Maaf, ada buah apa saja di sana? Subhanallah. Lebih subur mana Mekah dengan Indonesia? Lebih banyak mana pohon-pohonan buah-buahan di Indonesia? Lebih mahal mana harganya? Indonesia. Aneh. Betul apa enggak? Subhanallah, di Mekah murah-murah Pak. Betul. Kenapa? Karena real itu tetap rupiahnya anjlok karena keserakahan manusia. Keserakahan manusia. Maaf, Bapak yang tahun 90 haji ada Pak? Atau umroh ada Pak? Berapa bayar dam ketika itu Pak? 350 real. Kalau Bapak ke masjid dari maktab, dulu belum ada hotel yang gede-gede ya Pak ya, paling gentar Hilton, Darut Tauhid. Di emperan Bapak beli minuman, jus katakanlah, atau beli kebab, berapa real Pak? 1 real. Silahkan sampai sekarang 1 real. 26 tahun. Allahu Akbar. Berapa kita bayar dam di sana sekarang? 350 real. Sama. Bukan keserakahan dunia, itu standar. Di mana salahnya? Rupiahnya tahun 90 cuman 300 rupiah, 1 real. Ya, begitu krismon kita berapa rupiah? Sudah naik cek sampai 1.500. Tahun 2000-an 2.000 rupiah, sekarang 3.800 rupiah. Salahnya rupiah atau salahnya real? Sudah nggak ada yang salah, kita nikmati saja. Alhamdulillah masih bisa ke Mekah. Ngapain nyalah-nyalahin kan? Syukuri masih bisa ke Mekah kok, masih bisa dapat buah-buahan. Tapi makna dari ayat ini adalah Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah hanya menyerahkan kepada Allah. Urusan kapan dikabul urusan Allah, jangan ngatur Allah. Tapi ada sebagian besar umat Islam di negara kita, silakan kalau habis sholat duha, doa apa yang diminta? Ya Allah, rizki yang masih sempit luaskan, yang masih jauh, yang masih di atas, yang masih sedikit, yang masih kotor bersih, yang masih haram. Allah kok dipaksa, Masya Allah. Ini hadisnya ilegal Pak, nggak ada sumbernya sama sekali Pak. Loh, kalau ada sumbernya ini masih ada, bisa jadi mungkar, mau tuh palsu. Ini nggak ada sumber, ilegal apa enggak? Ditangkap apa enggak? Nanti Allah yang nangkep. Anda kok ilegal baca doanya? Kenapa kok minta dunia sampai ngejar-ngejar begitu? Maka karena tujuannya dunia, sholat duha 8 rakaat tiap hari, sebulan full nggak ditinggalkan, nggak dapat juga. Payah udah sebulan, masa masih gini-gini juga, malah tambah rugi gua. Anda kenapa nggak sholat duha lagi? Payah itu, ustadz itu bohong. Ya Allah, subhanallah. Dunia. Itulah pikiran manusia. Seakan-akan dunia itu yang bisa menghantarkan. Allah jawab tadi, bukan dunia. Kalau dunia jadi tujuan utama, harusnya para nabi dan rasul mereka kaya-kaya semua. Coba di antara 25 nabi dan rasul, siapa yang kaya? 1, jelas Sulaiman. Siapa yang kedua? Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Loh, pada saat beliau melamar Khadijah, tahu Bapak Ibu berapa maharnya? 100 ekor unta hiqah. Jika satu unta hiqah itu sama setara dengan sapi limousin, berapa tuh harganya satu limousin, Pak? Sekitar 50 juta kan? Bisa lebih? Kali 100 berapa? Ada laki-laki sekarang bayar segitu? Tekor, Pak. Seperangkat alat sholat, ya Allah, Bu, jangan terima, Bu. Tapi udah keterima gimana? Ya salahnya ibu sendiri, mau. Yang namanya mahar itu mal. Seperangkat alat sholat itu bukan mahar. Tapi sudah terlanjur bagaimana? Sah apa nggak? Ya sah, karena memang itu telah disepakati. Intinya Rasul itu seorang yang konglomerat tulen, Pak. Istrinya lebih konglomerat Rasul pekerjaannya. Apa yang terjadi setelah beliau menikah? Semua harta Khadijah diserahkan kepada Rasul. Apa yang terjadi ketika itu? Rasul banyak membantu orang. Bahkan setelah diangkat menjadi Rasul, harta itu habis untuk berjuang di jalan Allah. Apalagi ketika beliau hijrah, adakah yang dibawa? Sebuah hadis mengagumkan sekali, Pak. Suatu ketika selesai sholat asar, Rasulullah mengajak sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal membonceng di belakang Rasulullah SAW. Lalu sampai di sebuah tempat. Lalu dari tempat itu Rasulullah memandang bukit Uhud. Ya Mu'adz, perhatikan bukit Uhud itu. Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, sekiranya bukit Uhud itu jadi emas, sekiranya bukit Uhud itu jadi emas, lalu Allah berikan itu kepadaku, demi Allah tidak menggembirakanku jika pada hari ketiga masih ada padaku 1 dinar emas, kecuali 1 dinar aku bayar untuk bayar hutangku dan aku berikan untuk keluargaku. Maaf, kira-kira bukit Uhud berapa gram? Berapa ton, Pak, itu? Berapa triliun dolar, Pak? Kalah itu Freeport. Freeport itu dikeruk sebanyak itu, dari 1 kintal tanah yang dikeruk paling jadinya cuma berapa ons. Ini berton-ton jadi emas. Rasul katakan tidak mengembirakanku jika pada hari ketiga masih ada 1 dinar. Coba sekarang Bapak Ibu punya duit 100 juta, hari ketiga tinggal 10.000. Tidak menggembirakanku. 100 juta kemarin, ini 3 hari tinggal 10.000. Aduh, aku nggak gembira. Walaupun itu untuk sedekah. Inilah manusia. Kenapa Rasul bisa begitu? Rasul sudah melihat surga, Rasul sudah melihat neraka. Kenapa kok kita belum? Karena kita nggak mampu melihat surga dengan nikmatnya, melihat neraka dengan dahsyatnya. Karena kita nggak bisa membayangkan. Tapi dengan iman seseorang akan membayangkan betapa ada kenikmatan yang Allah janjikan, yaitu surga dan seisinya yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang mau memenuhi seruan Allah, seruan Rasul, dan mau melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Jika itu kita lakukan, insya Allah Allah akan berikan kenikmatan kepada kita. Jika tidak, kita akan hanya bahagia sementara di dunia. Adakah kita nanti bisa meraih kebahagiaan di akhirat? Allahu a'lam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bagaimana manfaatkan waktu kita itu? Mari gunakan sebaik-baiknya. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di masjid bersama beberapa sahabat. Lalu Rasulullah menghampiri seorang anak muda, putra dari Umar bin Khattab. Beliau adalah Abdullah bin Umar. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Abdullah bin Umar? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai summa yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahu saya, lalu beliau bersabda, "Ya ghulam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Wahai anak muda, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti orang yang sedang dalam sabil, dalam perjalanan. Wa qala Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar kemudian melanjutkan perkataan, wasiat nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika telah masuk waktu pagi untuk kamu berbuat kebaikan, jangan tunda sampai nanti sore. Jika telah masuk waktu sore untuk berbuat kebaikan, jangan tunda besok pagi. Maaf, untuk urusan amal ibadah gimana kita, Pak? Besok aja deh, besok aja deh, besok aja deh. Maaf, contoh sederhana. Ketika telah ada perintah kurban dan kita telah mampu, ada nggak yang segera? Ntar last minute. Kadang-kadang panitia dibikin bingung. Sudah waktu maghrib, sudah persiapan, tiba, Pak, saya mau kurban, kenapa nggak dari kemarin? Tapi kan baru dapat rizkinya, lain persoalan. Tapi ketika sudah ada dan sudah punya niat, kenapa nggak disegerakan? Kenapa? Kita nggak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Seandainya Allah kehendaki dicabut nyawanya, adakah di antara kita yang bisa menolak? Tapi jika sudah punya niat, keluar rumah kemudian beramal, semata-mata niatkan karena Allah dan Rasul, dapat pahala enggak? Jangan ditunda, kata Rasul. Idza asbahta fala tantadhiril masa, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Khudh min sihhatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Ambil kesempatan sehatmu ini untuk masa sakitmu. Ambil kesempatan hidupmu ini untuk bekal matimu. Jangan ditunda. Orang yang setiap saat keluar rumah, dia segera menunaikan niatnya untuk mengikuti aturan Allah dan Rasul, apapun yang terjadi pada dirinya, sempurna pahalanya Allah tetapkan. Tidak akan rugi, Pak, jika menyegerakan. Surat An-Nisa, surat 4, ayat yang ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang mau berhijrah di jalan Allah, yajid fil ard muraghaman katsiran wasa'ah, niscaya mereka akan mendapati muka bumi Allah itu sangat luas, katsiran wasa'ah, karunia Allah itu melimpah ruah dan betapa banyak. Jangan takut nggak dapat rizki, jangan takut nggak bisa hidup, jangan takut nggak dapat dari Allah, pasti diberi selama kita mau mencari. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul, dan siapa yang mau keluar dari rumahnya, niatkan semata-mata untuk berhijrah, berniat dia beramal ibadah karena Allah dan Rasulnya, bukan karena dunianya, harga dirinya, kehormatannya, kedudukannya, bukan, tapi niatkan lillah, karena Allah, mengikuti contoh Rasulnya. Apa yang terjadi? Summa yutrikul maut, kemudian setelah keluar rumah dengan niat karena Allah itu kematian menjemputnya, faqad waqa'a ajruhu Allah, maka sungguh pahalanya sempurna telah tercatat di sisi Allah. Jadi orang yang segera berbuat kebaikan, apapun yang terjadi, insya Allah kematian menjemputnya nggak bakal rugi. Wa kana Allahu ghafurur rahima, bahkan Allah mengampuni kesalahan dan dosanya, karena Allah adalah zat yang maha pengampun, Allah zat yang maha pengasih, Allah zat yang maha penyayang. Apapun yang kita niatkan karena Allah, ampunan diberi, pahala diberi, sempurna di sisi Allah jika kita niatkan karena Allah. Maka dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, akan tetapi tiap mukmin itu ada kebaikannya. Ada yang kuat secara harta, dia banyak sedekah. Ada kuat secara ilmu, dia banyak mengajarkan, dia banyak belajar, dia banyak menyampaikan. Ada yang kuat secara tubuh, dia kuat hanya membantu dengan tenaga. Ada yang kuat secara lisan, kata-kata yang baik, dia bisa memberikan nasihat. Ada yang kuat hanya dengan senyum, si sedekah dengan senyumnya, bermuka manis. Masing-masing punya kebaikan. Tapi yang ilmunya kuat, hartanya kuat, tubuhnya kuat, itu kira-kira lebih baik apa enggak? Itu yang lebih dicintai Allah. Siapapun kita bisa meraih kesempatan itu. Yang terpenting kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kamu, bersusah payahlah kamu untuk bisa memberi apa-apa yang bermanfaat untukmu.
bersemangat kamu, berusaha sebaik-baiknya untuk apa yang memberikan manfaat. Wala ta'jaz, jangan lemah. Wasta'in billah, dan selalu minta pertolongan kepada Allah. Idza asabaka syai'un, apabila suatu musibah menimpa kepada kamu, fala taqul, jangan kalian mengatakan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, sekiranya aku telah berbuat seperti ini, niscaya tidak akan begini dan begitu. Jangan banyak mengeluh. Karena sering kan tanpa disadari, coba tadi nggak ke situ ya, nggak gini deh. Coba tadi nggak gitu ya, nggak gini deh. Kenapa mesti coba-coba begitu? Ini sudah terjadi. Apa yang harus kita katakan? Walakin qul, akan tetapi ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qaddarallah wa ma syaa fa'al, sesungguhnya kami milik Allah, kami akan kembali lagi kepada Allah. Ini ketetapan Allah, ini takdir Allah. Allah berbuat seperti apa yang Allah kehendaki. Karena sungguhnya fa inna law taftahu amal syaitan, sesungguhnya kata-kata jika itu membuka amal-amal syaitan. Afas ma'asirul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mana yang lebih utama kalau begitu? Kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mana yang lebih penting, dunia atau akhirat? Selama ini mana yang lebih kita pentingkan? Padahal Allah perintahkan seruan Allah, seruan Rasul, dan afwan, seruan Allah dan Rasul bukan hanya sholat. Karena yang terdengar oleh kita hayya 'alas shalah. Betul? Apakah seruan Allah hanya kedengaran oleh telinga? Lebih banyak mana yang tidak terdengar? Apa itu seruan Allah? Seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran, berupa perintah, berupa larangan, berupa syariat, berupa hukum, itu surat Allah wajib dijalankan. Fattaqullaha mastata'tum. Surat An-Nur, surat 24 ayat 1. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinat la'allakum tadhakkarun. Quran ini suatu surah dari Allah, di mana seluruh surah Allah di dalam Al-Quran itu Allah turunkan yang diwajibkan seluruh umat yang meyakini Quran sebagai surat dari Allah menjalankan seluruh hukum-hukumnya, wajib hukumnya. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, maka Allah turunkan di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang jelas, la'allakum tadhakkarun, agar kalian memikirkan. Siapa yang mengingkari Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, menyembunyikan Al-Quran, siapa yang rugi Bapak Ibu jamaah sekalian? Silakan kita lihat surat 41 ayat yang ke-40. Surat Fussilat atau surat Hamim As-Sajdah ayat yang ke-40. Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, apakah itu ayat berupa qauliyah, firmannya, perintah, larangan, aturan syariat, atau ayat-ayat qauliyah tentang penciptaannya, kebesarannya, keagungannya, la yakhfawna alaina, tidak akan mampu sembunyi dari kami. Gak tersembunyi, pasti dilihat Allah. Maka ada pertanyaan, afa may yulqa finnari khairun amma ya'ti aminan yaumal qiyamah? Apakah kelak orang-orang yang dilempar ke neraka itukah yang lebih baik, atau orang-orang yang menemui Allah dengan rasa aman? Bayangkan Pak, ada pertanyaan seperti itu. Perlu nggak ditanya ayat ini? Nggak perlu, kita sudah bisa tahu jawabannya. Maka ayat ini nggak diberi jawaban oleh Allah. Apa artinya? Pikir oleh kita. Kemana kita nanti saat dibangkitkan? Dilempar ke neraka atau menemui Allah dengan rasa aman? Tergantung kita di dunia ini. Maka di ujung ayatnya, jika ada manusia nggak mau diatur lagi oleh Allah, ingin seakan-akan inilah milikku, hidupku, tubuhku, Allah berfirman di ujung ayatnya, i'malu ma syi'tum. Na'udzubillah. Lakukan apa yang kamu kehendaki. Sampai Allah perintah begitu loh Pak. Maaf, lakukan apa yang kamu kehendaki. Ini kalimat perintah bukan? Ya.
Tapi sesungguhnya maksudnya apa? Celaan, sindiran, larangan yang sangat tegas. I'malu ma syi'tum, lakukan sesukamu. Jika kamu melakukan sesuka hati kamu, apa yang terjadi? Allah cuma tutup ujung ayatnya, innahu bima ta'maluna basir. Tapi Allah Maha mengetahui terhadap perbuatan kamu. Ya silahkan, mau nekat nggak apa-apa. Maka Bapak Ibu, supaya kita bisa menjalankan aturan Allah, perintah Allah, Rasul pesan kepada kita, miliki rasa malu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Bagaimana orang ngaku iman gak punya rasa malu? Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Inna adrakan nas min kalamin, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fashna ma syi'ta. Sesungguhnya yang didapati oleh manusia daripada perkataan para nabi-nabi sejak zaman dahulu, Nabi mengingatkan kepada umatnya, idza lam tastahi, jika kalian semua tidak punya rasa malu, fasna ma syi'ta, lakukan sesuka kamu. Subhanallah. Anda mau dugem tiap malam, monggo. Anda mau mancing tiap liburan, silakan. Anda mau jogging terus tiap hari, nggak apa-apa. Anda mau datang ke majelis taklim, monggo. Anda mau ibadah memenuhi surat Allah, silakan. Yang akan untung dan rugi pelakunya, bukan Allah, bukan Rasul. Karena Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Rasul menginginkan umatnya untuk masuk ke dalam surga. Jangan sampai kita sebagai umatnya tidak mau masuk surga. Saya tutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap umatku, kata Rasulullah, seluruh umatku dakhalal jannah, masuk surga. Illa man aba, kecuali yang menolak. Ada nggak Bapak Ibu orang Islam tapi nolak masuk surga? Nggak ada kan? Silakan ditanya, penjahat aja, pezina aja pengen masuk surga kok. Tapi kata Rasulullah, ada orang yang menolak masuk surga. Maka sahabat bertanya, qultu ya Rasulullah, wa may ya'ba? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang menolak? Siapakah orang yang enggan masuk surga? Rasul menjawab dengan suatu kalimat diplomatis, kullu ummati man atani dakhalal jannah. Setiap umatku yang mentaati aku, berarti mau memenuhi seruan Allah dan Rasulnya sesuai dengan contoh Rasulnya, pasti masuk surga. Waman asani, dan siapa yang tidak mau mengikuti seruanku, faqad aba, sesungguhnya mereka itulah yang enggan masuk surga. Semoga kita bukan menjadi orang-orang yang enggan masuk surga. Dengan cara apa? Memenuhi suruhan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah akan limpahkan kepada kita barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Afwan, tadi ada sedikit yang belum dijelaskan di surat Al-Baqarah 126. Saya ketinggalan sedikit. Afwan, kita lihat dulu sebentar. Tadi baru doanya Nabi Ibrahim supaya diberi aman dan buah-buahan. Yang menarik di ujung ayat ini, Nabi Ibrahim berdoa itu untuk siapa? Bukan untuk seluruh manusia. Coba perhatikan di ujung ayat 126. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang diberi rizki, diberi keamanan hanya orang-orang yang beriman di antara mereka, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Seakan-akan Nabi Ibrahim doanya yang kafir jangan, walaupun nggak ngomong. Karena dalam doanya, ya Allah berikan rizki berupa buah-buahan dan jadikan negeri ini aman dengan rizki yang melimpah ruah, khusus bagi orang yang beriman saja kepada Allah dan hari akhir. Apa jawaban Allah? Qala, Allah menjawab, wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Orang-orang kafir aku akan beri kenikmatan. Tuh jawaban Allah, Pak. Jadi orang kafir dapat nikmat, Pak. Siapa yang menjamin nikmat? Lebih banyak dari siapa? Dari orang mukmin, betul? Allah sudah jamin.
Tapi jangan kita ngiri. Kenapa? Karena kenikmatan yang dirasakan di dunia yang Allah berikan kepada orang kafir itu qalilan, hanya sebentar. Sementara selama hidup yang cuman beberapa menit tadi, Pak, paling banter 1 jam. Apa yang terjadi nanti di yaumil akhir? Summa attarruhu ila adzabin nar. Kemudian nanti setelah dibangkitkan di yaumil mahsyar, kami paksa orang kafir itu masuk ke dalam azab neraka. Dipaksa oleh Allah, Pak. Kita dipaksa oleh atasan aja nggak bisa ngeles loh, Pak. Ini siapa yang maksa? Karena Allah telah beri kenikmatan segala-galanya di dunia. Maka ketika kita tidak mendapatkan nikmat seperti nikmatnya orang kafir, nggak usah kecewa, Pak. Cuman sementara nggak dapat nikmat di dunia ini, tapi tetap kita masih bisa hidup, kita masih punya kendaraan, punya rumah, punya bisa makan, bisa diberi oleh Allah. Insya Allah nanti Rasul menunggu kita di telaganya di yaumil akhir, yaitu telaga Kausar. Maka orang kafir wabi'sal masir, mendapat tempat yang paling buruk. Sementara orang beriman semoga mendapatkan tempat yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu alam. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kita akan jawab beberapa pertanyaan. Ustadz, mohon penjelasannya terkait dengan harta yang kita simpan untuk tujuan untuk masa depan. Bagaimana yang seharusnya diatur oleh syariat, di mana tabungan tersebut untuk tujuan pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Ada sebuah surat Al-Quran di juz amma yang pendek. Saya yakin kita semua sudah hafal ayatnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, celaka, neraka wail, orang yang suka mengumpat dan mencela. Siapa mereka itu? Alladzi jama'a malau wa'addadah, yaitu orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta dan senantiasa menghitung-hitungnya. Alladzi jama'a malau wa'addadah ayahsabu annama lahu ahladah. Apakah kalian mengira bahwa kalian itu semuanya tidak akan musnah? Apakah kamu mengira bahwa kekayaanmu itu tidak akan berakhir? Ahsabu annama lahu ahlada. Ini sebuah pertanyaan dari Allah. Apa tujuanmu mengumpulkan harta? Jika kita mengumpulkan harta untuk kesehatan kita, masa depan kita, pendidikan anak kita, dan yang kita simpan tidak melampaui batas dan hak-haknya telah ditunaikan, kewajiban Allah ditunaikan, hak fakir miskin ditunaikan, zakat ditunaikan, infak tunaikan, sedekah tunaikan, insya Allah itu tidak termasuk yang mengumpul-ngumpulkan harta. Kenapa? Kan Rasulullah perintahkan kepada kita. Ingat ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras, ketika Haji Wada, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, apakah aku hendak ditinggal karena sakit di sini? Bagaimana mungkin ya Sa'ad, engkau patut berhijrah bersama kami. Apakah kami akan meninggalkanmu dalam keadaan engkau sakit sendiri? Tidak, aku akan beserta kamu. Dibawa, yang akhirnya kemudian sehat dan memiliki beberapa anak. Tadinya anaknya cuma 1, perempuan. Bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, sepertinya aku hendak meninggal, hartaku banyak. Bolehkah aku berwasiat dengan seluruh hartaku untuk kebaikanku nanti di akhirat? Jangan. Bolehkah aku berwasiat dengan 2/3 hartaku? Jangan. Setengah hartaku? Jangan. 1/3 hartaku? Boleh. 1/3 itu pun banyak. Jadi boleh kita simpan 2/3. Bapak punya penghasilan 100 juta selama 1 tahun, simpan 75 juta atau sekitar 65 juta. Yang lainnya kemana? Infak, sedekah, zakat untuk kepentingan ibadah, karena itu yang akan menguntungkan kita. Tapi hitung-hitungan matematis itu bukan berarti harus dihitung 2/3-nya, berarti tidak. Yang terpenting apa yang kita simpan nanti bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Bagaimana menerapkan pendidikan sesuai syariat Islam pada anak-anak di saat zaman seperti sekarang ini yang penuh maksiat dan fitnah, tontonan TV yang buruk dan banyak zina mata dan seterusnya? Memang berat, tapi nasihat singkat ketika Rasulullah mendapatkan wahyu surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 214, wa alzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan wahai Muhammad kepada kerabat-kerabatmu, keluargamu yang paling dekat.
Apa peringatan yang paling utama? Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini yang paling utama. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa artinya? Pendidikan Islam itu enggak harus ngaji, datangi. Tidak. Pendidikan yang ringan-ringan dulu. Dari mulai sejak dini. Dan teoritis memang mudah. Tapi prakteknya apa? Betapa berat. Dan yang paling utama pendidikan, Allah perintahkan di surat Toha, surat 20 ayat 132. Apa yang Allah perintahkan di sana? Yaitu perintah untuk sholat. Jangan sampai meninggalkan as-salatu imaduddin. Sholat itu tiang daripada agama. Jangan sampai ditinggalkan. Allah perintah kepada kita di surat Toha, surat 20 ayat 132. Apa perintahnya di sana? Ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluargamu untuk tetap mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu untuk tetap menjalankan itu. Kita mengingatkan harus sabar, menjalankan harus sabar terus. Nahnu narzuquk, kami yang memberikan kepada kamu rizki. La nas'aluka rizq, kami tidak pernah minta rizki. Nahnu narzuquk, kami yang memberikan rizki. Wal aqibatu littaqwa, akibat terbaik banyak bagi orang takwa. Kenapa kok prioritas salat lebih utama? Bukankah Allah memberikan jaminan? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Bukankah salatmu bisa mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar? Dan pendidikan Islam yang indah Allah abadikan di surat Luqman, surat 31 dari ayat 12 sampai ayat 19. Itu pendidikan bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Tentu dengan bahasa yang sederhana, tidak harus dengan bahasa Al-Quran, sesuai dengan tingkatan usia anak-anak kita. Intinya jaga diri, jaga anak untuk sholat. Maka doanya Nabi Ibrahim, apa yang beliau minta? Surat 14 ayat 40 dan 41. Rabbi alni muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ini ajaran, Pak. Silakan terus didik untuk belajar mengaji dan seterusnya. Semoga dengan benteng yang kokoh, insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana arti dari hadis berkumpullah dengan orang-orang yang saleh dan jauhilah mereka yang bermaksiat. Lalu bagaimana kita dapat berdakwah nahi mungkar terhadap mereka? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang dilihat tergantung bagaimana dengan orang yang dicintainya. Maksudnya bergaul dengan orang-orang soleh supaya kita bisa menjadi orang soleh. Bukan berarti kita nggak mau bergaul dengan orang yang jahat, dengan orang yang memusuhi kita, yang kurang soleh. Bukan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min, seorang mukmin, alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang sabar dan tetap kuat menghadapi gangguan dari mukmin yang lain kepada mereka dengan kezolimannya, dengan keserakahannya, dengan kekasarannya, tapi sabar dan tetap bergaul dan menasihati, lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang nggak mau bergaul. Lihat kemampuan. Jika kita mampu memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, katakan. Tapi kadang-kadang kita nggak mampu, kan? Sudah, jangan memaksakan diri, wong belum tentu mampu dakwah, deket-deket orang yang dolim, yang ada malah bikin dosa. Lihat kemampuan. Kalau Rasul, beliau dimusuhin kayak apapun, beliau tidak pernah menjauh. Beliau mendekat, akhirnya musuh-musuh beliau bukan menjadi musuh, malah menjadi
fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, sehingga orang-orang yang tadinya ada permusuhan di antara kamu tiba-tiba menjadi seorang sahabat, teman yang paling setia. Allah firmankan di surat 41 ayat yang ke-35. Apa artinya di sini? Sesuai kemampuan. Kalau kita mampu bergaul dengan orang yang zalim, tujuannya untuk menasehati, silakan. Tapi kalau khawatir kita sendiri belum kuat, tiba-tiba malah ke bawah. Kenapa? Teman terbaik itu orang yang saleh. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, surat 4 ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu orang-orang yang akan ditempatkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin fahasuna ulaika rafiqa. Mereka ditempatkan di surga dengan para nabi-nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itulah teman-teman yang terbaik. Kita nggak ketemu nabi kan? Kita nggak ketemu para syahid kan? Kita bisa bergaul dengan dua. Siapa? Siddiqin wassalihin. Orang-orang yang benar akidahnya, benar ucapannya, benar perbuatannya, dan orang-orang yang soleh. Itulah teman terbaik. Bukankah orang yang bergaul dengan orang soleh seperti orang bergaul dengan penjual minyak wangi? Bukankah orang yang bergaul dengan orang salah seperti orang yang bergaul dengan pandai besi? Maaf, ini bukan berarti kamu jangan bergaul dengan dia, yaitu anaknya tukang besi. Jangan, bukan. Itu pekerjanya tukang las tuh, ntar gosong kamu. Bukan itu maksudnya. Ini kiasan bahwa bergaulah dengan orang-orang yang baik. Bukan tukang besinya, bukan. Penjual minyak wangi hayya ala sholat juga nggak memenuhi panggilan banyak, sibuk dengan minyak wanginya. Ini minyak wangi terbaik untuk sholat. Anda sendiri nggak sholat. Bagaimana membersihkan harta dari riba? Karena dahulu saya beberapa kali menggunakan modal dari bank. Tinggalkan. Silahkan kepada penanya lihat di Al-Baqarah dari ayat 275 dan sampai dengan ayat 279. Itu 5 ayat itu khusus berbicara dengan riba dan bahayanya riba. Sampai di ayat ke-278, 279, larangan Allah untuk meninggalkan riba. Yang tidak meninggalkan riba, Allah katakan fa'dhanu biharbim minallah wa rasul. Umumkan perang dari Allah dan Rasul. Jadi orang yang makan riba itu diibaratkan seperti perang lawan Allah, dan silahkan bisa menang apa enggak. Nekat perang kok lawan Allah. Orang makan riba itu orang paling nekat loh Pak. Karena sudah diumumkan perang melawan Allah, kok tetap makan riba. Bagaimana caranya? Seluruh harta riba yang pernah kita dapatkan, buang semuanya. Bukan hak kita. Tinggalkan semuanya. Berikan kepada fuqara wal masakin untuk fasilitas umum. Jangan untuk tempat ibadah. Dan tinggalkan. Jangan mendekati lagi. Siapa yang sudah tahu ayatnya tentang riba, kok tetap berada di dalam riba, seakan-akan menyembunyikan ayat Allah. Tahu Bapak Ibu apa resikonya? Silakan. Antara lain Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, surat 2, 174, 175. Ini ancaman yang mengerikan. Sayangnya banyak orang baca ayat tapi nggak diresapi, atau mungkin nggak tahu artinya, sehingga lewat ayat itu. Surat Al-Baqarah 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Jelas ayatnya ada larangan, jelas ada aturan. Adalah sekarang kan nyari yang haram aja susah. Ya riba-riba dikit lah, nyuap-nyuap dikit lah. Gimana nggak gol kalau nggak pakai suap? Lalu dikemanakan ayat Allah? Dikemanakan hadis Rasul? Disembunyikan? Silakan kata Allah. Siapa yang menyembunyikan ayat Allah, apa yang telah Allah turunkan dalam kitab Al-Quran, yang dijelaskan Rasul dalam hadis, dan menjual ayat Allah itu dengan harga sedikit, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar.
Mereka itu sesungguhnya orang-orang yang tidak memakan sepenuh perutnya kecuali memakan api neraka. Memang nikmat di dunia dengan harta riba, dengan kekayaan itu, tapi sesungguhnya sedang makan apa dia? Nanti di akhirat api neraka yang dia makan, walaupun kenyang dengan dunia yang dimiliki. Yaquluna fi butunihim illan nar. Resiko berikutnya apa? Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tidak disapa oleh Allah, tidak ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Pak, kita mudik pulang kampung nggak ditanya orang tua sebel apa enggak? Sedih apa enggak? Ini kita mudik pulang ke yaumil akhir nggak disapa Allah. Bagaimana dapat ampunannya? Bagaimana dapat syafaatnya? Bagaimana dapat ridhonya jika ditegur aja enggak? Sudah begitu, wala yuzakkihim, tidak disucikan oleh Allah, gak bakal diampuni kecuali cemplungin dulu ke neraka. Gitu, karena ayat ujungnya bagaimana? Walahum azabun alim. Bagi mereka Allah menyediakan azab yang sangat pedih. Yang suka menyembunyikan ayat Quran satu ayat aja, jelas ada ayatnya, udahlah yang penting kan ini dosa-dosa kecil, Allah Maha tahu. Udah jelas Allah Maha tahu kok tetap nekat. Kan banyak orang beralasan seperti itu. Ayat 175-nya, apa alasan dia itu menukar akhirat dengan harga yang sedikit? Disebutkan, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itu orang-orang yang menukar petunjuk dengan kesesatan. Harusnya nyari petunjuk, malah nyari sesat. Wal adzaba bil maghfirah, menukar ampunan dengan siksa, azab. Harusnya nyari ampunan malah nyari azab, tapi tanpa disadari dia nikmat di dunia. Sungguh menarik Bapak Ibu, lihat di ujung ayatnya apa firman Allah, fama asbarahum 'alan nar. Sungguh alangkah beraninya mereka menentang neraka. Neraka kok ditantang, Pak? Silakan Pak, ada yang berani nantang dicambuk 10 kali dapat duit 1 miliar. Orang bodoh berani, paling ntar habis itu saya berobat. Dicambuk 100 kali dapat 1 miliar aja mungkin nggak ada yang berani, Pak. Kalau nyambuknya bener-bener loh, ya kecuali orang bodoh. Ini ada orang menjual akhirat hanya untuk kesenangan dunia. Ini orang nekat apa enggak? Nekatnya nantang neraka. Allah menggunakan kata itu, asbarahum, alangkah sabarnya mereka. Mau masuk neraka kok sabar, Pak? Tapi maaf, banyak apa banyak? Semoga tidak yang hadir di sini. Karena siapa yang sabar menentang neraka, berarti dia akan mendapatkan dunianya, tapi itu hanya sesaat. Mari Bapak Ibu, jadikan sisa hidup kita ini untuk selalu mengikuti surat Allah dan Rasul. Semoga kajian kita bermanfaat, yang benar dari Allah dan yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah tentu saya yang menyampaikan dan kita manusia yang penuh kehilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.